Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Irwan Syaharahap. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 050586 Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Sekaligus saya juga sebagai salah satu peserta PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Angkatan Kedua tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja pelaksanaan praktik mengajar. Saya melaksanakannya di SD Negeri 050586 Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat pada tanggal 26 Oktober tahun 2022. Saya melaksanakannya di kelas 5 dan mengambil tema memahami hikmah Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan praktik mengajar ini akan saya suguhkan dalam sebuah bentuk video. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Kebetulan pada kesempatan kali ini kita pertama sekali menggunakan proyektor alat sorot untuk menampilkan media pembelajaran supaya beda dari biasa kita belajar dengan menggunakan buku. Ini pelajaran yang sudah ada juga di dalam buku, tapi Bapak rangkum dalam sajian tayangan slide PowerPoint. Jadi kalau nanti kalian ditanya belajar apa tadi sama Pak Doni, guru agama kami ya, belajar menggunakan proyektor dalam pembelajaran. Paham? Kemarin kita pernah juga, cuman mulai saat ini kita rutinkan. Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kita lanjut. Tujuan kalian belajar tema ini adalah yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kemudian kalian bisa mengartikan perilaku jujur dan sabar sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa yang dapat membentuk akhlak mulia, dan kalian bisa menunjukkan hikmah puasa Ramadan beserta contoh akhlak mulia terbentuk. Jadi secara singkat, setelah kita belajar ini, dari puasa Ramadan kalian bisa tahu setelah kalian berpuasa sikap ataupun akhlak baik apa saja yang bisa lahir dari setelah kalian berpuasa. Kemudian setelah kalian tahu, baru kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah ataupun di rumah. Kemudian tujuan pembelajarannya sama seperti tadi, nanti kalian bisa menjelaskan, bisa kalian artikan, dan kalian bisa menunjukkan hikmah dari puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Kita lanjut. Yang pertama adalah syukur. Akhlak mulia yang pertama sekali terbentuk dari puasa Ramadan adalah bersyukur. Kenapa Pak bersyukur? Karena dengan berpuasa akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah karena masih mampu melaksanakan berbagai macam ibadah yang diperintahkan Allah. Baik, selanjutnya akhlak mulia yang bisa terbentuk setelah kita melaksanakan puasa Ramadan adalah peduli dan kasih sayang. Apa itu peduli, Pak? Apa kasih sayang? Peduli, kalian ketika melaksanakan ibadah puasa yang pertama, kalian merasakan bagaimana penderitaan, lapar dan haus. Jadi kalian di dalam pikiran kalian bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang fakir, orang-orang miskin ataupun orang-orang susah yang payah mungkin makan dan minum sehari-harinya. Jadi setelah itu kalian peduli, maka kalian berbuka puasa kan biasa membagi makanan berbuka puasa kepada anak yatim, membagi makanan berbuka puasa kemana lagi? Ke masjid, ke musola,
Ataupun di jalan-jalan ada kan pernah kalian lihat kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lewat, biasanya kepada abang-abang tukang beca, abang-abang gojek dan lain sebagainya. Kasih sayang apa? Sama seperti tadi, beda-beda tipis. Peduli dan kasih sayang artinya dengan kalian melaksanakan ibadah puasa akan lahir sikap kepedulian kepada orang di sekitar kita dan juga melahirkan kasih sayang kepada orang di sekitar kita. Sekarang kita lanjut. Akhlak mulia apa saja Pak yang bisa terbentuk dari ibadah puasa? Sabar. Dalam ibadah puasa sangat bagus untuk melatih kesabaran. Pertama, sabar kita menahan lapar dan haus. Gak mau kita makan, gak mau kita minum sebelum azan maghrib berkumandang di masjid atau musola, atau kita bisa lihat di TV. Artinya apa? Sabar kita menahan lapar dan haus. Tapi lebih daripada itu, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Jadi apa Pak? Sabar kita dari menahan diri dari segala sesuatu yang mungkin bisa menghilangkan pahala puasa. Contohnya apa? Ringkas. Yang bisa menghilangkan pahala puasa, perbuatan kita apa? Berbuat maksiat, mengejek orang, memfitnah, berkata-kata yang kurang baik, cakap kotor dan lain sebagainya. Kemudian berbohong. Segala macam perbuatan maksiat ketika kalian lakukan pada saat kalian berpuasa, puasa kalian sah. Kalau ditanya, puasanya sah? Sah. Tapi nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya. Jadi sama aja, sia-sia. Selain sabar, dan yang terakhir adalah sederhana. Akhlak mulia yang selanjutnya yang lahir dan terbentuk setelah kita melaksanakan ibadah puasa adalah kita terbiasa menjadi orang yang hidup sederhana. Kita biasanya kalau tidak dalam bulan puasa atau tidak kita berpuasa, jajannya mungkin pagi, siang, sore, malam. Misalnya si Ilyas pagi jajan roti, siang dia jajan yang lain, sore jajan lagi, malam jajan lagi, sebelum tidur pun dia jajan lagi. Artinya uang jajan yang dikasih orang tua kalian biasanya habis dalam satu hari, gak ada ditambah. Tapi ketika kalian melaksanakan ibadah puasa, kalian kan gak mungkin jajan. Kalian terbiasa hidup sederhana, bahkan uang jajan yang dikasih orang tua kalian bisa kalian simpan dan bisa untuk ditabung. Nah, membiasakan perilaku yang sederhana. Kita baca ini. Dengan puasa akan membentuk perilaku yang sederhana. Puasa mengajarkan pola hidup yang sederhana dan ideal. Makan yang semula 3 kali dikurangi menjadi 2 kali. Makan 2 kali maksudnya apa? Makan sahur sama makan berbuka puasa. Jadi cuma 2 kali. Itu pun ditentukan dengan beberapa biji buah kurma atau air putih. Kata Nabi, makanan berbuka ataupun sahur yang paling baik adalah buah kurma. Tapi makannya mesti ganjil. 1, 3, 5 misalnya. Kenapa? Karena ada dokter yang mengatakan kalau makan genap bisa menimbulkan kolesterol. Tapi Bapak ini nggak tahu dari mana sumbernya, mungkin Bapak dengar-dengar aja. Cuman begitu katanya. Makan yang baik adalah makan yang ganjil jumlahnya. 1, 3, 5 dan seterusnya. Karena Allah itu ganjil. Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Allah kan 1, Ahad. Jadi Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Ada juga sholat ganjil. Sholat habis sholat tarawih apa? Isya. Habis sholat tarawih apa? Sholat witir. Kan jumlahnya ganjil 3, iya kan? Jadi Allah memang menyukai yang ganjil. Kita lanjut. Sementara di siang hari tidak keluar untuk makanan ringan atau jajanan. Dengan begitu biaya hidup menjadi lebih murah dan bisa ditekan. Pola hidup sederhana semacam ini semestinya dilestarikan. Dengan terbiasa kalian melaksanakan ibadah puasa, berbagai macam akhlak mulia bisa terbentuk. Bapak ulang sekali lagi. Yang pertama tadi, kita wajib bersyukur. Setelah kita bersyukur, sikap mulia yang terbentuk selanjutnya adalah jujur. Habis jujur, kita peduli dan kasih sayang. Kemudian kita bisa menjadi orang yang sah. Kemudian yang terakhir adalah
terbiasa kita, pola hidup kita adalah pola hidup yang sederhana. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau Bapak yang bertanya? Bapak ceritakan. Satu, kalian yang jawab. Si Madan ketika melaksanakan ibadah puasa, dia rajin sholat, datang ke masjid. Sebelum sholat berjamaah tentunya mengambil wudu. Si Madan ini kondisinya sangat haus. Jadi ketika berwudu, dia berkumur-kumur, dia ingin menelan air wudunya. Tapi dia ingat dan sadar, oh iya, aku puasa. Walaupun ini telan air ini, kawan-kawanku kanan dan kiri tidak ada yang tahu. Tapi dalam hati si Madan, aku nggak mau menelannya. Karena walaupun kanan kiri nggak ada yang lihat, cuma aku sendiri yang tahu. Tapi ada Allah yang maha melihat dan tahu segala macam perbuatan hambanya. Sikap si Madan ini adalah sikap yang jujur. Katalah, sikap apa? Jujur. Kemudian ketika ada di antara kalian semua yang menahan diri untuk tidak makan dan minum sebelum waktu azan maghrib, menahan diri tidak mengejek teman-temannya, menahan diri untuk tidak berbohong, tidak mencuri, dan tidak melakukan semua perbuatan maksiat dan dosa. Perbuatan ini adalah mencerminkan sikap yang sabar. Orang tua si Rara setiap hari Minggu sering memberi makanan berbuka puasa ke musola dan ke masjid. Sikap orang tua si Rara termasuk mencerminkan sikap yang peduli dan kasih sayang. Si Kevin jajannya biasanya 10.000 satu hari, tapi ketika berpuasa 10.000 itu nggak habis dan bisa dia untuk menabung. Sikap si Kevin yang lahir setelah melaksanakan ibadah puasa adalah sikap yang sederhana. Oke. Kemudian tentunya kita sebagai orang yang masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih sanggup, masih mampu melaksanakan ibadah puasa, artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kalian buka buku latihannya. Kalian kerjakan halaman, coba lihat dulu. Tentang puasa yang dikerjakan hanya jawaban. Baik anak-anak Bapak semua, setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak kasih tadi, alhamdulillah nilainya sudah lumayan lah, masih beberapa kali mungkin kita melakukan latihan dan tes, insya Allah kalian sudah memahami. Jadi Bapak tambahi sedikit menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Kalau ditanya, kenapa kalian mau berpuasa? Kenapa kita diperintahkan berpuasa? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. Ingat ya, Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan Allah kepada orang-orang yang beriman, kita semua kan orang-orang yang beriman, berpuasa supaya tujuannya satu, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekarang mau Bapak tekankan, takwa itu ada dua. Yang pertama, menjalankan perintah Allah. Yang kedua, menjauhi larangan Allah. Bapak ulang supaya kalian paham. Takwa itu ada dua. Yang pertama menjalankan perintah Allah. Yang kedua menjauhi larangan Allah. Cuma dua. Kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangan Allah, insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa hadiahnya, ganjarannya
adalah mendapatkan surga. Di pelajaran yang akan datang akan kita jelaskan tentang apa saja syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, hal yang membatalkan puasa, bahkan sampai kepada beberapa hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Kemudian ada beberapa ibadah yang rutin yang disunnahkan untuk dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Nanti akan kita jelaskan. Garis besarnya kita disunahkan mengerjakan sholat tarawih, sholat witir berjamaah. Kemudian apa lagi Pak? Tadarus Al-Quran. Kemudian yang terakhir disunahkan kepada kita untuk banyak-banyak berbuat baik, termasuk salah satunya adalah banyak-banyak berinfak dan bersedekah kepada orang yang tidak mampu. Baik, demikian rasa Bapak kita padakan pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa PR yang sudah Bapak kasih dikerjakan, dikumpulkan. Minggu depan akan Bapak koreksi, dikerjakan bagus-bagus. Kalau nggak tahu minta bantuan sama orang tuanya, bukan berarti minta dikerjakan sama orang tuanya, tapi minta penjelasan dari orang tuanya untuk membantu pekerjaan rumah yang Bapak berikan. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Baik, Bapak anggap kalian sudah memahami apa saja hikmah seperti akhlak yang terbentuk sebagai hikmah kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Bapak ulang sekali lagi supaya tetap ingat kalian, kita bisa bersyukur, kita bisa menjadi orang yang jujur, kita bisa menjadi orang yang peduli dan kasih sayang, kita bisa menjadi orang yang sabar, dan terakhir terbiasa kita untuk hidup sederhana. Ada sebenarnya banyak lagi sikap yang bagus terbentuk sebagai hikmah puasa Ramadan, seperti disiplin, seperti sikap yang lain sebagai penyayang dan lain sebagainya. Banyak lagi hikmah yang terbentuk, banyak lagi sikap yang terbentuk sebagai hikmah dari menjalankan puasa Ramadan. Baik, untuk saat ini kita tutup pelajaran kita dengan sama-sama kita melantunkan sholawat sifat. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubil akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Udah banyak.
Jadi.